Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Waktu istirahat cukup singkat untuk memungkinkan 10 terakhir untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka dari pertempuran terakhir. Tak satu pun dari mereka memiliki luka substansial dari pertarungan sebelumnya. Orang tua itu mengumumkan awal babak ketiga. Kerumunan bersorak dengan antusias pada pertempuran yang akan datang. Di antara 10 orang yang memenuhi syarat untuk putaran ini, 6 dari mereka berada di lapisan Linki. Duo Ming tidak bisa sekuat mereka tetapi masih sangat kuat. Hanya ada 3 orang yang tidak begitu diminati orang banyak. Dengan demikian, sebagian besar pertarungan akan menarik. Ini akan menjadi pertunjukan yang menghibur. Ada beberapa tahap yang sangat menarik perhatian orang. Pada salah satu dari mereka, 2 orang dari lapisan Linki akan bertarung, Qiyu Lan melawan Lin Hong. Pertempuran lain yang menarik perhatian orang adalah Gu Yan melawan Duo Ming. 3 pertempuran lainnya tidak begitu menarik. Nalan Feng, Lin Qian serta Wen Jiang bisa segera menyimpulkan dan melanjutkan ke babak berikutnya. Prediksi orang banyak hampir sepenuhnya akurat. Mereka yang menghadapi Nalan Feng dan Lin Qian segera menyerah. Wen Jiang telah berperang melawan Feng Qian. Meskipun Feng Qian telah bertarung dengan semua kekuatannya, Wen Jiang dengan mudah memenangkan pertempuran setelah 3 pukulan. Feng Qian telah terpental dari panggung dengan kekuatan ledakan. Wen Jiang bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk berurusan dengan Feng Qian. Perbedaan antara pembudidaya lapisan Linki dan salah satu lapisan Qi terlalu besar. Jika mereka bertarung, hasilnya biasanya jelas. Pada saat ini, kerumunan saat ini memperhatikan pertarungan antara Qiyu Lan dan Lin Hong. Mereka berdua diikuti dengan minat besar oleh kerumunan dan pemenang pertempuran ini tidak jelas. Di panggung utara, Gu Yan menatap Lin Feng dengan tatapan dingin dan niat membunuh telah benar-benar memenuhi matanya. Dia memiliki wajah pembunuh dan seringai jahat di wajahnya. Sungguh keberuntungan. Dia akhirnya dipilih untuk bertarung melawan Lin Feng. Jika Lin Feng tidak menyerah, Gu Yan akan membunuhnya dan membalas kematian Gu Qing Junior. Dia membenci Lin Feng begitu banyak sehingga dia bisa merasakannya di tulangnya. Jika kamu terlalu takut untuk bertarung, maka cepatlah dan tersesat. Jangan membuat kami pembudidaya yang terhormat kehilangan muka, kata Gu Yan menatap Lin Feng dengan tatapan mengejek. Lin Feng, seperti biasa, berdiri di sana dengan tenang dan tenang. Lalu dia berkata dengan nada dingin dan terpisah, kamu tidak perlu mencoba dan memprovokasi aku untuk bertarung dengan kamu. Jangan khawatir, aku tidak pernah berencana untuk melarikan diri dari kamu. Hehe, ketika Gu Yan mendengar kata-kata Lin Feng, dia tertawa jahat. Dia telah berhasil membuat Lin Feng cukup marah untuk bertarung dan memastikan dia tidak akan menyerah tanpa memberi Gu Yan balas dendam. Dia tidak akan berpikir bahwa Lin Feng benar-benar akan menerima tantangannya dengan mudah. Betapa bodohnya. Aku akan mengajari kamu apa artinya menembus ke lapisan Linki. Ada perbedaan besar antara aku dan kamu, pikir Gu Yan sambil tersenyum dingin. Dia bahkan tidak melepaskan semangatnya karena mungkin membuat Lin Feng pergi dan membuatnya menyerah pada pertarungan. Segera setelah itu, Gu Yan mulai berjalan perlahan menuju Lin Feng. Pada saat itu, sekitar 10 langkah memisahkan Lin Feng dan ketika dia tiba-tiba mulai menggerakkan tangannya. Ledakan yang sangat kuat menyebar melalui atmosfer ke arah Lin Feng. Energi yang luar biasa intens menghalangi langit dan menutupi bumi sejauh tidak mungkin untuk melihat Lin Feng saat ini. Kamu akan mati karena berani memprovokasi aku dan anggota klan aku, teriak Gu Yan. Gelombang kedua kekuatan intens bergerak menuju Lin Feng. Bahkan jika Lin Feng tidak bisa menahan serangan pertama, dia akan membunuh Lin Feng tidak peduli apa dia ingin membunuh Lin Feng lebih dari apapun. Dia tidak akan membiarkan Lin Feng meninggalkan arena ini hidup-hidup. Kalau tidak, dia, murid muda terbaik klan Gu, akan kehilangan muka dan itu akan menjadi penghinaan bagi klan Gu. Pada saat serangannya yang kuat akan menabrak tubuh Lin Feng, Gu Yan sudah menyeringai dengan senyum kejam dan dengan sabar menunggu jeritan kesakitan. Namun, pada saat itu, cahaya yang sama seperti sebelumnya memancar di atmosfer dan memenuhi seluruh langit. Energi serangan Gu Yan mulai terlihat seperti dihancurkan seperti kertas. Itu semakin lemah dan sepertinya akan menghilang kapan saja. Mati, teriak Gu Yan dengan keras tampak tidak terpengaruh.
Dia menggerakkan tangannya dan segera menambahkan beberapa kekuatan ke gelombang sebelumnya yang sepertinya akan runtuh. Serangan yang dilepaskannya tampak seperti itu bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Serangan ini lebih dari cukup untuk membunuh lawan yang telah menembus lapisan Linki. Aku menolak. Boom. Suara yang dengan keras mengatakan, I refuse, terdengar tenang dan acuh tak acuh. Pedang Ki tiba-tiba muncul dan sepertinya itu bisa menembus langit sendiri. Energi Guyan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Ki-nya benar-benar lenyap. Hanya ada cahaya pedang yang tampaknya berdiri di atas segalanya di semesta. Lapisan Linki, kata Guyan tampak pucat pasi. Bagaimana mungkin dia tidak antik berkata bahwa Lin Feng bisa menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia terlalu sombong dan angkuh. Pedang itu tampak sunyi dan baunya seperti kematian. Itu memancarkan ki dingin yang menusuk yang tampaknya memiliki kekuatan destruktif yang tak terbendung. Pengguna pedang itu menaklukkan segala sesuatu yang berada di jalurnya. Kekuatannya tidak bisa dihentikan. Pedang itu tiba-tiba menebas dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Rasanya seperti menghabiskan semua yang ada di sekitarnya. Tidak baik, teriak Gu King senior yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia berdiri tetapi sepertinya sudah terlambat. Guyan telah mengatakan dia akan membunuh Lin Feng dalam satu pukulan selama ini. Serangan mendadaknya yang mengejutkan bahkan tidak memberinya keuntungan kecil. Pada saat itu, dia tidak dapat melakukan serangan balik dan bahkan lebih tidak dapat memblokir serangan pedang. Desir, aliran darah tumpah dari tenggorokan Guyan. Guyan, yang telah mencapai lapisan Linki, jatuh tanpa kehidupan ke lantai, kepalanya berguling-guling di lantai arena. Ini juga pertama kalinya seorang kultivator lapisan Linki meninggal sejauh ini selama turnamen. Dia telah meninggal dalam satu serangan. Pada saat itu, semua anggota Gu Clan berdiri. Mereka melihat Lin Feng dengan putus asa. Mereka gemetar karena marah dan takut. Melihat klan masa depan mereka yang cerah terbaring tanpa kepala di lantai panggung membuat mereka merasa putus asa. Aku akan membunuhmu, teriak Gu King senior dengan sangat keras hingga melukai telinga orang. Nalan Xiong mengerutkan kening dan berkata, Kepala klan Gu, beraninya kamu. Apakah kamu lupa bahwa ini adalah turnamen yang diselenggarakan oleh klan Nalan? Gu King tua memandang Nalan Xiong benar-benar terkejut. Dia tidak berpikir ada orang yang akan menghalangi serangga yang tidak penting. Dia akhirnya mengeluh tidak puas dan duduk. Namun, dari cara Gu King Ser memandang Lin Feng, jelas bahwa dia tidak akan pernah melepaskannya. Apa? Gu Yan meninggal. Seperti yang lain sebelumnya dalam satu serangan. Banyak orang yang awalnya menonton pertarungan antara Qi Yulan dan Lin Hong tercengang. Nalan Xiong dan Gu King Ser telah menarik perhatian mereka ketika berteriak. Ketika mereka melihat kepala Gu Yan yang telah dipisahkan dari tubuhnya, mereka menjadi pucat. Banyak orang menyesal bahwa mereka telah melewatkan pertempuran yang begitu indah. Mereka tidak mengira pertempuran akan menjadi semenarik itu dan bahwa seorang murid muda dari lapisan Linki akan benar-benar terbunuh, terutama oleh seorang pemuda yang sangat kuat dan misterius bernama Duo Ming. Kita semua telah membuat kesalahan penilaian. Duo Ming juga menembus ke lapisan Linki. Dia sangat kuat. Kekuatannya memungkinkan dia untuk pindah ke babak berikutnya. Minta waktunya sebentar. Mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Tidak hanya orang-orang yang berpikir begitu, tetapi Nalan Xiong sambil melihat punggung Lin Feng yang turun dari panggung memiliki pemikiran yang sama. Pria muda ini bisa mengalahkan pembudidaya lapisan Qi dalam satu serangan dengan pedangnya tetapi dia juga bisa mengalahkan pembudidaya lapisan Ling Qi dalam satu pukulan, dia sangat kuat. Dan semua orang sudah menyadari potensinya sebelumnya. Pada saat itu, pertempuran lain juga selesai dan dimenangkan oleh Qi Yulan. Dia menang melawan Lin Hong. Pada saat itu, semua yang dipilih untuk melanjutkan ke babak selanjutnya diketahui. Nalan Feng, Lin Qian, Wen Jiang, Qi Yulan, dan Duo Ming. Dua yang bukan milik klan yang kuat telah menang lagi, Qi Yulan dan Duo Ming. Klan Gu tidak lagi memiliki partisipan dan dua murid teratas mereka telah dipenggal oleh Lin Feng. Orang tua itu mengumumkan istirahat pendek lagi. Putaran keempat, Lin Qian bisa menunggu. Nalan Feng akan bertarung melawan Wen Jiang dan Qi Yulan akan bertarung melawan Duo Ming. Kerumunan itu benar-benar bersemangat. Pertempuran terakhir akhirnya akan dimulai. Kekuatan Nalan Feng jelas luar biasa.
Namun Wen Jiang, bahkan lebih kuat dari Na Lan Feng dan Lin Qian karena dia sudah menembus lapisan Ling Qi kedua. Pertempuran ini akan sangat menyenangkan. Ada juga Duo Ming yang sangat kuat yang telah membunuh 3 orang dengan satu serangan. Pertempurannya melawan Qi Yulan mungkin akan menjadi pertempuran yang sama. Sekarang setelah para murid terkuat telah diputuskan, pertempuran sekarang akan terjadi di panggung utama. Pertempuran pertama akan terjadi antara Na Lan Feng dan Wen Jiang. Wen Jiang, kamu cukup kuat tetapi seperti sebelumnya, kamu tidak akan berperang melawan aku. Kata Na Lan Feng dengan cara yang sangat sombong, terdengar seperti bangsawan yang berbicara kepada seorang pelayan, menunjukkan penghinaan untuk segalanya dan semua orang. Aku menerobos ke lapisan Ling Qi kedua, kamu hanya pada lapisan Ling Qi pertama, kamu harus menjadi orang yang menyerah. Kata Wen Jiang bertentangan dengannya. Dasar tolol, teriak Na Lan Feng sambil melepaskan semangatnya. Segera setelah itu, roh lengan ilahinya muncul di belakangnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa roh lengan ilahinya sedikit berbeda dari Na Lan Chen yang telah dibunuh oleh Lin Feng. Roh lengan ilahinya adalah emas. Itu tampak seperti cahaya emas yang memancar dari lengan tidak bisa dihentikan oleh apapun. Hanya roh lengan ilahi emas yang dapat dianggap sebagai roh lengan ilahi yang sempurna. Kata Na Lan Xiong sambil tersenyum. Dalam 100 tahun, Na Lan Feng adalah satu-satunya yang memiliki roh am ilahi emas ketika rohnya dibangunkan. Dia pasti layak disebut putri kota Yangsu. Dia memiliki roh lengan ilahi emas dan itu terlihat sangat kuat dan kokoh. Kerumunan itu sudah berusia lanjut dan digerakkan oleh putri pada saat yang sama. Wen Jiang berpikir bahwa kehilangan bukanlah pilihan dan melepaskan semangatnya juga. Di punggungnya muncul roh sungai besar. Gelombang besar tak henti-hentinya mengalir dengan suara menabrak tembok besar. Itu adalah roh dari klan Wen, roh sungai besar. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dianggap aneh, sungguh. Desah Lin Feng sambil melihat roh-roh yang dilepaskan oleh para pejuang. Lengan bisa menjadi roh, dan di atas itu bisa menjadi emas. Sungai juga bisa menjadi roh, jumlah roh berbeda yang ada tidak dapat dibayangkan. Tidak ada yang bisa membayangkan ada berapa jumlahnya. Apapun bisa menjadi roh di dunia ini. Lin Feng menatap Lin Qian. Jika prediksinya benar, Na Lan Feng akan memenangkan pertempuran itu dan kemudian akan menunggu selama putaran berikutnya yang berarti bahwa setelah menang melawan Qi Yulan, ia akan bertarung melawan Lin Qian. Udah dulu ya Brur, Kang Jenggotnya mau ngopi dahulu. Tetap semangat kawan-kawan. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.